guys, kemarin kan sempat tuh heboh tentang munculnya di Play Store aplikasi Injil berbahasa Minang. Saya pun sempat membuat kontennya sebelumnya yang banyak dikomentari oleh orang yang jelas-jelas bukan Minang dan tidak tahu Minang itu seperti apa, dan mereka sok tahu dan langsung menjudge. Jadi kalau kalian pengen tahu Minang itu seperti apa, yuk nonton dulu konten ini biar paham baru berbicara, oke? Yang pertama adalah orang Minang itu tidak sama dengan orang Padang, dan mungkin banyak yang sudah tahu kalau Bunga Citra Lestari atau BCL itu adalah orang Minang. Itu tandanya ibunya berasal dari Minang atau bersuku Minangkabau. Kalau misalnya dia tinggal di Padang, itu belum tentu dia disebut orang Minang walaupun mayoritas di sana itu adalah orang Minang. Jadi orang Padang itu sebutan untuk orang yang tinggal atau berdomisili di Padang. Sedangkan orang Minang lebih menyebut pada kata suku. Mungkin sebagian dari kamu mungkin tahu kejadian yang heboh kemarin Putri Indonesia dari Sumatera Barat yang bernama Kalista Iskandar yang tidak hafal sila dalam Pancasila. Nah, Kalista ini tidak bisa disebut orang Minang karena dia adalah Chinese atau Tionghoa. Jadi orang tuanya itu ada berasal dari Bukit Tinggi. Jadi bisa kita sebut dia orang Bukit Tinggi tapi bukan orang Minang, seperti itu. Mungkin yang udah pada berumur ingat juga film Cinta Tapi Beda tentang percintaan pemuda bersuku Minang dengan gadis Padang. Jadi gadis Padang itu bukan orang Minang ya. Jadi bisa aja dia Chinese di sini atau suku lainnya. Memang sempat film ini heboh, tapi menurut saya sih hebohnya agar untuk marketing aja, trik marketing atau trik pemasaran agar kalian nonton film ini di bioskop. Walaupun film ini tidak terlalu laku ya guys ya. Yang kedua guys, suku Minang ini adalah satu-satunya suku di Indonesia yang menganut kekerabatan matrilineal. Maksudnya adalah adatnya dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan. Jadi maksudnya kalau misalnya perempuan Minang menikah dengan laki-laki Minang, maka dia nanti anaknya ngikut suku ibunya. Misalnya suku ibunya Caniago, maka anaknya namanya Caniago di belakang. Jadi ibu nggak ngikut dia suku bapaknya gitu. Jadi kemudian juga soal harta. Jadi harta nanti akan diturunkan kepada anak perempuan. Tapi bukan berarti misalnya yang laki-laki tidak dapat. Yang harta yang dimaksud itu cuma harta pusaka. Jadi harta pusaka itu harta yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Jadi kalau misalnya ada sepasang suami istri, keduanya menikah, gitu kan, keduanya bersuku Minang, selama mereka menikah tuh ternyata mereka ada harta rumah yang didapat dari hasil pencarian mereka berdua. Itu bisa diwariskan secara agama Islam. Yang tidak boleh adalah harta warisan dari nenek moyang, seperti itu guys. Jadi nggak usah khawatir kalau yang mau nikah sama pemuda Minang ya guys ya. Yang ketiga guys, prinsip adat Minangkabau adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuwo. Jadi guys, artinya ini adalah adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran. Dan kalau udah seperti itu, otomatis orang Minang itu semuanya memeluk agama Islam. Kalau dia murtad atau keluar dari agama Islam, itu dia akan dibuang sebanyak adat. Jangan pernah lagi menggunakan suku atau embel suku di belakang namanya, seperti kayak Juli Caniago. Malu nggak sih ngaku-ngaku Caniago padahal udah murtad, ya kan? Jadi kasus ini sebenarnya sama dengan kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai dasar negara kita Pancasila. Lah, kalau Anda sendiri tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, apakah Anda masih bisa disebut sebagai orang Indonesia? Modar sono keluar Indonesia kalau nggak mengakui Pancasila. Begitu juga dengan orang Minang. Kalau dia
sangat menonjol di bidang perniagaan, juga sebagai profesional dan intelektual. Coba terka, siapa saja sih bapak bangsa Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat? Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, Tan Malaka. Waduh, banyak banget guys. Kalau mungkin nggak ada orang Minang, mungkin nggak merdeka Indonesia mungkin guys.